8 kontroversi Arteria Dahlan, gertak Mahfud MD hingga minta OTT KPK tak diberlakukan untuk penegak hukum. Nama Arteria Dahlan belakangan ramai diperbincangkan, setelah aksinya pada diskusi antara Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Setelah ditelusuri, ternyata cukup banyak kontroversi yang muncul dan berkaitan dengan namanya. Berikut 8 kontroversi Arteria Dahlan selama berada di kursi DPR RI. 1. Umpatan ke Kementerian Agama, 2018. Mungkin beberapa dari Anda yang menonton video ini, masih ingat terungkapnya kasus penipuan umroh yang melibatkan Kementerian Agama di tahun 2018. Saat itu, Arteria Dahlan dan Komisi 3 DPR RI melakukan rapat bersama dengan Kementerian Agama. Pada momen tersebut ia melontarkan umpatan ke Kementerian Agama yang cukup kasar, sempat menjadi pemberitaan. Permintaan maaf kemudian terlontar sehari setelah kejadian tersebut berlangsung. 2. Permintaan OTT KPK tidak berlaku untuk penegak hukum, 2021. Ketika OTT KPK ramai terjadi dan berhasil meringkus banyak oknum, Arteria Dahlan kemudian mengatakan bahwa operasi tangkap tangan tidak perlu dilakukan bagi aparat penegak hukum. Aparat yang dimaksud antara lain adalah polisi, jaksa, hingga hakim. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah webinar di salah satu kampus negeri di Jawa Tengah, dan tentu saja tanpa menunggu waktu lama, pernyataannya tersebut menuai respon beragam dari publik. 3. Minta Kajati dicopot, 2022. Permintaan ini dilayangkan kepada Jaksa Agung, setelah mendapati seorang kepala Kejaksaan Tinggi atau Kajati berbicara dengan bahasa Sunda saat mengadakan rapat. Hal ini direspon cepat oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. RK bahkan meminta legislator dari Dapil Jawa Timur 6 ini untuk meminta maaf pada masyarakat Sunda, atas pernyataannya yang kontroversial tersebut. 4. Gertakan terhadap Mahfud MD, 2023. Masih segar diingatan para penonton sekalian, atas rapat yang terjadi antara Menko Polhukam Mahfud MD dan Komisi 3 DPR RI, terkait aliran dana misterius 349 triliun rupiah yang terjadi di Kementerian Keuangan. Situasi yang memanas akibat diskusi dan perdebatan yang muncul kemudian memancing reaksi dari Arteria Dahlan, yang kemudian melayangkan gertakan pada salah satu tokoh di Indonesia tersebut. Ia menyebutkan bahwa Menko Polhukam Mahfud MD dapat dipidana, terkait ucapannya mengenai transaksi janggal yang terjadi di Kemenkeu. 5. Memiliki status S3 hilang, 2023. Masih dalam rapat diskusi yang ada di poin kelima, Arteria juga sempat mengaku memiliki gelar S3 Hukum Pidana. Namun belakangan, statusnya ini hilang saat menempuh pendidikan S3 di Universitas Padjadjaran, Bandung. Arteria Dahlan kemudian diketahui melanjutkan pendidikan S3 di Universitas Airlangga, namun dinyatakan belum lulus. 6. Plat nomor Polri, 2022. Arteria Dahlan telah memarkirkan 5 mobilnya di area parkir mobil Gedung Nusantara 2 DPR RI Senayan, Jakarta Pusat pada tahun 2022 lalu. Yang menarik perhatian adalah, semua mobil tersebut dipasangi plat nomor kendaraan organik kepolisian dengan nomor 419607. Namun polisi mengungkapkan, bahwa nomor tersebut sebenarnya diperuntukkan untuk mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar milik Arteria Dahlan. Arteria sendiri mengakui bahwa plat nomor yang dipasang di mobil-mobilnya bukan plat asli, dan mengatakan bahwa ia akan menggantinya saat mobil tersebut digunakan. Ia juga menjelaskan bahwa setiap mobil yang diparkir di Gedung Nusantara 2 DPR RI itu memiliki plat nomor masing-masing, dan ia kesulitan jika harus memasang plat permanen di setiap mobilnya. Alasan mobil-mobilnya dititipkan di parkiran DPR adalah karena ia sedang melakukan renovasi rumah, dan terpaksa menitipkan mobilnya di sana. 7. Minta dipanggil yang terhormat, 2017.
Dalam rapat kerja antara Komisi 3 dengan KPK, tanggal 11 September tahun 2017, ia meminta pimpinan KPK memanggil dirinya dan anggota DPR lain dengan sebutan yang terhormat. Arteria protes karena 5 pimpinan KPK sejak awal rapat tak memanggil anggota Dewan dengan sebutan itu. Ini mohon maaf ya, saya kok enggak merasa ada suasana kebangsaan di sini. Sejak tadi saya tidak mendengar kelima pimpinan KPK memanggil anggota DPR dengan sebutan yang terhormat, kata Arteria. Menurut dia, sudah sepantasnya pimpinan KPK memanggil anggota DPR dengan sebutan yang terhormat selama rapat. Bahkan, kata Arteria, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Presiden Joko Widodo juga memanggil anggota DPR dengan sebutan yang terhormat sebagai penghormatan, malahan Pak Tito memanggil kita kadang dengan sebutan yang terhormat. Ini pimpinan KPK sejak tadi enggak ada yang memanggil kita dengan sebutan yang terhormat, kata dia. Mendengar protes itu, Wakil Ketua KPK saat itu, Basaria Panjaitan, lantas mengucapkan sebutan yang terhormat setiap kali menjawab pertanyaan dalam rapat tersebut. Delapan, menyebut Emil Salim sesat, 2019. Kasus Arteria Dahlan dengan ekonom senior Emil Salim, mungkin yang paling diingat netizen. Pasalnya, Arteria Dahlan mengumpat sambil menunjuk-nunjuk profesor senior tersebut di depan umum alias di televisi. Bahkan, dalam acara Mata Najwa yang ditayangkan televisi swasta pada tanggal 9 Oktober tahun 2019 tersebut, Arteria Dahlan terus mengumpat sambil menunjuk-nunjuk. Arteria dinilai tidak sopan terhadap senior dan orang yang lebih tua. Saat itu, Arteria tidak sepaham dengan Emil Salim, yang menyebutkan KPK setiap tahun membuat laporan.